Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari perspektif Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran menyampaikan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Peristiwa-peristiwa tersebut hari berbahagia bahkan sejak Nabi yang paling awal, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat serta karunia Allah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita luangkan waktu kita sejenak, baik di masjid ini maupun di tempat-tempat yang lain, untuk kita mendengarkan halaqah maghrib sambil menunggu tibanya waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin berbahagia, barangkali dalam 2 hari ini yang menjadi topik, yang menjadi tema, baik itu ceramah-ceramah, pengajian, dan bahkan sejak Jumat yang lalu di masjid-masjid itu disampaikan khutbah berkaitan dengan muhasabah peristiwa tsunami. Juga barangkali kita juga tadi pagi baik di Baitur Rahman maupun di tempat-tempat yang lain telah melakukan apa yang disebut dengan muhasabah terhadap peristiwa yang terjadi 20 tahun yang lalu, tepatnya menimpa negeri kita, menimpa daerah kita. Dan berbahagia pada kesempatan ini kami mencoba melihat dari perspektif Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran menyampaikan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Peristiwa-peristiwa tersebut hari berbahagia bahkan sejak Nabi yang paling awal, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yaitu semua digambarkan, dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran. Tentunya di antara tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah-kisah umat terdahulu, agar supaya ada pelajaran, ada ibrah yang dapat kita ambil setelah kita membaca apa yang
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hadirin berbahagia, umumnya umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah atau yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka itu mendustakan para rasul. Mereka itu mendustakan para nabi, tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, hadirin berbahagia, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Jadi sungguh rasul-rasul terdahulu itu didustakan oleh umatnya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru, didustakan oleh umatnya. Ketika nabi-nabi tersebut hadirin berbahagia, baik Nuh alaihissalam maupun nabi-nabi yang lain, bahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya mereka itu mendustakan risalah yang disampaikan oleh para rasul. Sehingga secara lebih detail kemudian Al-Qur'an menguraikan satu persatu. Seperti misalnya firman Allah yang berkaitan dengan kaum 'Ad misalnya, sehingga disebutkan kadzabat 'adunil mursalin. Sungguh kaum 'Ad itu mendustakan para rasul. Kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'Ad ini hadirin berbahagia adalah kaum yang kepada mereka diutus Nabi Hud alaihissalam. Itu kaum 'Ad. Tetapi mereka juga menolak risalah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian juga Tsamud misalnya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud, di mana mereka diutus oleh Allah seorang nabi bernama Nabi Salih. Kadzabat Tsamudul mursalin. Juga mereka mendustakan risalah atau tauhid, ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Hadirin berbahagia, kemudian dalam sebuah ayat yang sangat umum Allah menguraikan bahwa mereka itu kaum-kaum yang pernah diutus para nabi dan rasul kepada mereka, kemudian mereka mendustakan nabi tersebut, lalu Allah hukum mereka. Sehingga diuraikan di dalam Al-Qur'an, hadirin berbahagia, fakullan akhazna bidzambih, fakullan akhazna bidzambih. Jadi kaum yang kita sampaikan di awal tadi, baik itu kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan bahkan kaum Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka mendustakan para nabi dan rasul, lalu Allah menghukum mereka. Hadirin berbahagia, fakullan akhadna bidzambih. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mereka, kaum-kaum itu, masing-masing mereka kami azab mereka karena dosa-dosa mereka. Karena dosa-dosa mereka. Jadi yang diuraikan di dalam Al-Qur'an, hadirin berbahagia, itu ada beberapa kejahatan, ada beberapa kejahatan atau dosa-dosa yang mereka buat. Misalnya apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam.
kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Apa dosa yang paling banyak dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam? Mereka itu suka mengurangi timbangan di dalam bisnis. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat suka tidak berlaku jujur di dalam bisnis. Itu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Itu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kemudian kaumnya Nabi Lut alaihissalam misalnya. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam juga melakukan satu dosa yang bahkan kata Al-Quran tidak pernah dosa itu dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Lut alaihissalam. Atatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Mereka itu adalah orang-orang yang menyukai sesama jenis. Atatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian suka kepada laki-laki, tidak suka perempuan? Artinya mereka itu adalah penyuka sesama jenis. Juga ini diuraikan secara panjang lebar di dalam Al-Quran. Sehingga dari dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut, hadirin berbahagia, kemudian Allah mengazab kaum-kaum ini dengan azab-azab yang berbeda, dengan hukuman-hukuman yang berbeda-beda pula. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, fakullan akhadna bidhanbih. Maka masing-masing dari kaum-kaum itu Allah hukum mereka dengan hukuman yang berbeda-beda. Kaumnya Ad hukumannya lain, kaumnya Thamud hukumannya lain, kaumnya Nabi Lut alaihissalam hukumannya lain, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam juga beda, karena dosa yang mereka lakukan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faminhum man arsalna alaihi hasiba, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara kaum itu, hadirin berbahagia, yang dihukum oleh Allah dengan dihujani batu kerikil dari langit. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Jadi bebatuan itu jatuh dari langit menimpa mereka. Kemudian sebutkan lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 40, wa minhum man akhadathu as-sayhah, wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ada di antara kaum-kaum terdahulu yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara guntur yang yang besar sekali, sehingga daya tahan kuping manusia itu tidak sanggup mendengar guntur-guntur tersebut, sehingga orang-orang mati bergelimpangan karena suara. Orang-orang mati bergelimpangan karena dosa-dosa yang mereka lakukan dengan guntur itu tadi. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard. Wa minhum man khasafna bihil ard. Kemudian ada di antara mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan ke bumi, terjadi longsor besar-besaran, sehingga mereka itu ditelan bumi. Mereka ditelan bumi seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam, seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, kemudian hadirin berbahagia, disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man aghraqna.
wa minhum man aghraqna. Ada di antara umat yang lain yang kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan ke dalam air. Artinya banjir besar. Banjir besar. Mereka itu mati di dalam genangan air besar, di dalam air bah. Bahkan kalau kita melihat kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, itu para mufassir menjelaskan bahwa di samping air hujan yang turun secara terus-menerus, juga bumi itu mengeluarkan air sampai terjadi banjir besar pada umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hambanya, tidak pernah menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran juga Allah uraikan bahwa kadangkala satu kaum itu atau satu kelompok masyarakat, satu bangsa yang sudah begitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa kembali kepada Allah kecuali mereka itu diberi azab atau diberi ujian oleh Allah. Mereka itu tidak akan sadar kecuali Allah berikan azab, kecuali Allah berikan hukuman kepada mereka. Nah, ketika itulah kemudian ketika hukuman itu diberikan, ketika mereka itu diazab oleh Allah, mereka itu tersadar kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yadharra'un. Artinya ada sebagian kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka itu diberikan cobaan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesempatan, berupa kesempitan di dalam kehidupan. Akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra, diberikan kesempitan, kemudian diberikan penderitaan. Diberikan penderitaan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? La'allahum yadharraun, sehingga mereka itu berserah diri, sehingga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kehidupan sehari-hari hadirin berbahagia itu sudah menjadi sebuah realita. Kadang-kadang seseorang itu baru sadar ketika diuji dengan berbagai ujian di dalam kehidupan. Tetapi kalau seseorang itu tidak pernah diuji, dia tidak sadar-sadar. Ada orang sadar ketika misalnya diuji dengan penyakit, itu baru sadar. Ada orang yang sadar ketika diuji dengan kemiskinan misalnya. Dulu dia adalah orang kaya, tiba-tiba bangkrut jadi orang miskin, baru sadar. Tiba-tiba ada orang yang dulunya selalu hidup di dalam kelapangan, lalu tiba-tiba hidup menjadi sempit, baru sadar. Nah, maka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Allah menguji manusia adalah agar supaya mereka itu kembali kepada Allah, la'allahum yadharraun. Hadirin berbahagia, kalau kita melihat hari ini bagaimana negeri kita, bagaimana Aceh hari ini setelah peristiwa tsunami 20 tahun yang lalu, mungkin ketika itu siapapun yang menjadi saksi sejarah waktu itu, memang ketika kita melihat peristiwa yang begitu memilukan, mungkin hampir semua orang
terbersit di dalam benaknya bahwa saya ini ingin jadi orang baik, saya ingin jadi orang baik. Kalau seseorang adalah seorang yang penuh dengan dosa misalnya, maka dia juga mengatakan saya ingin taubat, saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu hadirin berbahagia. Tetapi saat ini barangkali kalau kita melihat, memperhatikan kehidupan masyarakat kita, barangkali tidak berlebihan kalau kita katakan kita juga mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mulai jauh dari syariat kita. Dan sebetulnya itu juga satu fenomena yang memang Al-Quran juga sudah menguraikan kepada kita. Sebetulnya memang sifat manusia itu, dia ketika berada dalam kesempitan, ketika berada di dalam jurang, berada di tepi jurang, dia mengatakan selamatkan saya ya Allah. Tetapi begitu dia selamat, dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fenomena seperti ini, hadirin berbahagia, itu banyak diuraikan di dalam Al-Quran. Banyak sekali diuraikan di dalam Al-Quran tentang bagaimana manusia itu tersadar sebentar ketika dalam keadaan sempit. Itu sadar dia, itu sudah fitrah manusia ya. Sehingga di dalam satu ayat bagaimana Allah menggambarkan, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Hadirin berbahagia, Allah menguraikan, memberikan ilustrasi tentang bagaimana tabiat manusia itu sendiri. Allah menguraikan begini, ilustrasi yang Al-Quran buat itu seperti ini. Jika misalnya seorang manusia sedang berada di lautan, di tengah laut dengan sampannya, dengan perahunya, lalu tiba-tiba perahunya tidak bisa bergerak lagi. Pada saat itu dia mendapatkan musibah, entah mesinnya mati atau entah apa yang terjadi. Intinya pada waktu itu nyawanya terancam di tengah lautan. Wa idza massakumud durru, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tabiat manusia itu ketika dia berada di dalam bahaya, itu ingat kepada Allah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, dan apabila kamu ditimpa bahaya sedangkan kamu itu berada di tengah-tengah laut, di tengah lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru di tengah laut itu, illa iyyah, kecuali Allah. Dia tidak pernah mengingat siapapun. Ketika berada di lautan, tiba-tiba mesin perahunya mati, dia terombang-ambing, dia tidak tahu harus bagaimana untuk sampai ke ke tepian, ke tepi laut. Maka pada saat itu diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dia manggil saya, kata Allah, pasti dia minta tolong kepadaku. Nah, kemudian diuraikan lagi, falamma najjakum ilal barri a'radtum, tetapi ketika orang ini Allah selamatkan sampai ke tepi pantai, Allah selamatkan orang ini sampai ke tepi pantai, apa yang dia buat? Kamu akan berpaling, kata Allah. Di tengah lautan kamu manggil saya, kamu minta pertolongan kepada saya, kepadaku. Tetapi begitu ku selamatkan, kata Allah, ilal barri a'radtum, kamu menipu saya, kamu berpaling,
wa kana al-insanu kafura. Memang manusia itu suka ngingkar janji, kata Allah. Wa kana al-insanu kafura. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat tadi dan berbahagia, afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Tadi berada di lautan, lalu minta diselamatkan oleh Allah. Kemudian Allah selamatkan sampai tepi pantai. Sampai tepi pantai enggak ingat Allah lagi. Ini diuraikan oleh Al-Quran. Nanti bisa dicek yang berbahagia, itu di surah Al-Isra ayat 67 sampai ayat 69. Sampai tepi pantai dia menjadi kufur, tidak ingat lagi dia pernah meminta pertolongan di tengah laut. Kalau saya selamat ya Allah, saya akan melakukan ini, saya akan beribadah, saya akan taat kepadamu. Tapi begitu sampai di tepi pantai, a'radtum, kalian berpaling, kata Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi dalam ayat selanjutnya, hadirin berbahagia, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Apakah ketika kamu telah selamat sampai ke daratan, maka apakah kamu merasa aman, kata Allah? Apakah ketika kamu sampai di daratan, tadi di lautan, sekarang di daratan, apakah kamu merasa aman? Allah tidak memberikan, menimpakan, Allah tidak akan membenamkanmu ke bumi. Apakah kamu merasa aman? Apakah kamu yakin? Tadi kamu diselamatkan dari laut ke darat, lalu sampai ke darat kamu kufur. Apakah kamu yakin bahwa Allah tidak mampu mengazabmu di daratan? Apakah kamu yakin Allah tidak bisa membenamkanmu ke dalam bumi? Au yursila alaikum hasiba, atau Allah meniupkan angin kencang. Angin kencang itu kalau di sana, di Amerika sana, tornado namanya. Apakah kamu merasa aman? Allah tidak bisa mengirim angin topan itu. Thumma la tajidu lakum wakila, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun selain pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat seterusnya, hadirin berbahagia, am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Apakah atau kamu merasa aman bahwa Allah tidak mampu mengembalikan kamu ke laut? Apakah kamu merasa aman setelah tadi selamat dari laut ke darat, lalu kufur lagi, lalu kamu yakin kamu nggak bakalan Allah kirim ke laut lagi? Fayursila alaikum qasifa, lalu Allah meniupkan angin topan kepadamu dan kamu ditenggelamkan sekalian dengan topan tersebut. Jadi berbahagia. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia. Jadi ayat ini menguraikan tentang bahwa hendaknya kita itu selalu waspada. Hendaknya kita itu selalu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Jadi bukan berarti peristiwa 20 tahun yang lalu itu hanya sekedar cerita belaka, hanya sekedar cerita yang setiap tahun diperingati. Bukan sekedar itu. Tetapi kata Allah, kalian sekarang sudah mendapatkan keamanan.
Tapi jangan merasa aman-aman saja. Allah tidak bisa mengembalikan kamu, tidak bisa mendatangkan kamu apa yang pernah didatangkan kepada kamu dulu. Nah, sehingga disebutkan dalam ayat tadi, am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Ini ancaman keras ini. Apakah kamu merasa bahwa Allah tidak mampu mengembalikan kamu ke laut? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini merasa Allah tidak mampu mengembalikan kita ini ke laut? Ini kata Allah. Sehingga kita hanya menjadikan peristiwa 20 tahun yang lalu itu sebagai sebuah kisah yang diperingati begitu saja, tidak menjadi wasilah untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Karena dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, jika Allah memberikan ujian, ya, baik berupa fenomena alam lah, kita sebut fenomena alam, maka yakinlah bahwa Allah mampu, karena Allah maha segala-galanya. Itu berbahagia. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan muhasabah peristiwa tsunami berdasarkan keterangan-keterangan atau perspektif Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi ya ayyuhal nabi Allah wal kawkabud durri Allah